Siang. Siang hari ini kita akan mempelajari Skills Lab dengan judul Pemeriksaan Fisik pada Pasien Anak dengan Alergi. Adapun outline dari pembelajaran kita adalah mempelajari tentang definisi, bagaimana manifestasi klinis, kemudian pemeriksaan fisik, dan kesimpulan. Pasien dengan alergi ada 3 definisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah atopi, yaitu hal-hal yang dapat mencetuskan timbulnya reaksi alergi. Ketika atopi tersebut didapati oleh seseorang, maka akan timbullah reaksi sensitisasi, yaitu sistem imun yang teraktivasi kemudian menimbulkan gejala klinis alergi. Reaksi alergi yang ditimbulkan terjadi karena adanya aktivasi dari reseptor yang berikatan dengan IgE, kemudian IgE tersebut berikatan dengan antigen sehingga terjadi proses degranulasi, yaitu pelepasan dari histamin. Histamin yang terlepas ini akan menimbulkan reaksi sistemik, sehingga manifestasi klinis yang ditimbulkan pada pasien dengan alergi, gejalanya mulai dari kepala hingga kaki. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kepala. Pada bagian kepala, untuk wajah, pertama kita lihat apakah terdapat adanya edema. Edema pada wajah ini secara keseluruhan, dari mata, mulut, pipi. Kemudian adanya mimik wajah yang khas, yaitu seperti orang yang meringis, grimacing. Hal ini terjadi karena pasien-pasien dengan alergi sering disertai dengan kesulitan untuk menarik nafas, sehingga menimbulkan satu mimik wajah tertentu yang khas saat mereka sedang menarik nafas. Lalu, gejala juga sering disertai adanya rasa gatal pada bagian hidung. Maka, pasien-pasien alergi sering mengelap atau mengusap bagian hidungnya dengan telapak tangan. Gerakan yang repetitif ini kita kenal dengan allergic salute. Lalu, karena adanya kesulitan bernafas dengan hidung, sumbatan pada bagian hidung, maka pasien tersebut sering sekali bernafas dengan mulut, menimbulkan suatu bentuk wajah yang khas, yaitu open mouth face. Jadi seakan-akan mulutnya selalu terbuka. Disertai juga dengan Denny Morgan line, yaitu garis pada bagian bawah mata. Garis yang ini. Dan bagian kehitaman pada bagian bawah mata yang kita sebut dengan allergic center. Pada bagian rambut, kita harus mencari apakah disertai dengan gambaran alopecia, yaitu adanya bagian kepala yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Kita sebut dengan alopecia. Dan pada bagian mata kita nilai apakah terdapat edema dari palpebra. Lalu apakah adanya injeksi silier, yaitu seperti gambar ini kita sebut juga dengan konjungtiva yang hiperemis. Kemudian pada bagian konjungtiva tarsal ketika kita lipat dibalik ke atas, maka kita dapat jumpai adanya pinpoint pupils. Lalu, apakah juga disertai dengan sekret dari mata? Sekret pada alergi khas yaitu dia berwarna jernih atau mukus. Kemudian dari bagian hidung, karena sering sekali pasien kesulitan untuk menarik nafas akibat sumbatan hidung, maka pasien sering melakukan gerakan mengendus seperti gambar ini. Atau bisa juga disertai dengan adanya nasal crease, yaitu garis pada hidung. Dan hidung pada pasien alergi umumnya lebih membesar daripada pasien yang tidak mengalami alergi. Apabila kita lihat bagian dalam dari papil hidung, didapatkan adanya gambaran yang pucat.
Dapat juga disertai adanya sekret dari hidung. Ingat, sekret pada alergi biasanya jernih atau mukus. Bagaimana dengan bagian mulut? Dari bagian mulut dapat dijumpai adanya bengkak pada bibir, atau karena sering sekali bernafas dengan mulut menyebabkan perubahan dari bentuk gigi, sehingga dalam bahasa awamnya kita sebut dengan gigi tongos atau dental maloklusi. Bernafas dengan mulut juga berdampak pada perubahan dari susunan dari langit-langit, sehingga langit-langitnya menjadi lebih tinggi, kita sebut juga dengan high arch palate. Dan pada bagian lidah ada tampak seperti geographic tongue. Pada bagian leher, kita perlu menilai apakah adanya retraksi, yang kita akan nilai dari video berikut ini. Of respiratory distress include retractions, sternal retractions, for instance, because of the flexible, compliant breastbone, as well as intercostal retractions. And this is an example of increased effort resulting in muscles exaggerating the spaces between the ribs or in the sternum. Use of accessory muscles, such as the strap muscles in the neck, nasal flaring, and grunting, an expiratory noise that's designed to apply some PEEP. Maka pada leher, retraksi yang akan kita jumpai adalah retraksi supraklavikula atau retraksi suprasternal. Of respiratory distress. Pada bagian toraks, kita akan melihat adanya retraksi, yaitu retraksi interkostal. Pada video ini, kita dapat melihat gerakan dinding dada, yaitu ada retraksi interkostal. Kemudian, bentuk dari dada pasien dengan alergi, terutama anak dengan asma, akan mengalami perubahan bentuk. Hal ini terkait karena peningkatan usaha nafas yang terjadi dan sering terjadi sehingga menyebabkan bentuk dadanya kita sebut dengan barrel chest atau dada berbentuk tong. Pada bagian anogenital, kita perlu melihat apakah adanya edema pada genital atau adakah erosi dari bagian genital tersebut, misal pada pasien dengan Stevens-Johnson syndrome, atau hanya disertai dengan hiperemia, misalnya pada pasien dermatitis atopik. Untuk bagian ekstremitas, kita perlu menilai pada palmar apakah adanya telapak tangan yang dingin dan lembab. Dan kita juga perlu menilai evaluasi dari capillary refill time, seperti yang akan kita lihat dari video berikut ini. Pada bagian capillary refill time, kita lakukan penekanan dari kuku 1, 2, 3. Kemudian dilepaskan dan kita lihat dalam berapa detik akan kembali menjadi merah. Normalnya adalah kurang dari 2 detik, seperti pada video ini.
ada beberapa warning sign yang perlu kita perhatikan pada pasien alergi, yaitu apabila pasien datang dengan penurunan kesadaran atau adanya bengkak seluruh tubuh, dapat juga disertai dengan rhinore atau kuat sesak nafas, dapat juga disertai dengan gangguan GI tract, dan hipotensi ataupun sinkop hingga pingsan. Apabila kita temukan ada gejala berikut, maka termasuk dalam gejala alergi yang berat dan harus segera mendapat tata laksana di rumah sakit. Mungkin menjadi bagian dari anafilaksis. Dan reaksi alergi yang berat membutuhkan tata laksana yang segera karena bersifat life-threatening. Contoh pada pasien dengan kuat sesak, penurunan kesadaran, maka harus segera mendapatkan tata laksana di rumah sakit. Apabila dia hanya disertai dengan gejala gatal, nyeri abdomen, muntah tetapi dengan kesadaran yang masih baik tanpa sesak nafas, maka tidak perlu kita anggap sebagai reaksi yang berat. Hal ini bisa kita ketahui dari history taking yang baik. Pemeriksaan fisik yang baik akan memberikan arahan kira-kira ke arah mana diagnosis dari pasien tersebut. Kita akan masuk dalam susunan skills lab kita. Yang pertama, tahapannya adalah menyapa pasien, mencatat informasi pasien, kemudian kita sampaikan inform konsen bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pada pasien dengan alergi, terutama pada pasien dengan gejala berat, membutuhkan tata laksana yang segera. Sehingga diharapkan ketika pasien pertama kali datang, kita sudah dapat melakukan assessment awal. Pada anak kita kenal dengan segitiga PAT atau Pediatric Assessment Triangle. Pada assessment awal ini, kita tidak memeriksa pasien secara langsung, hanya melakukan observasi awal, yaitu dinilai 3 hal A, B, C. Appearance, breathing, dan circulation. Pada appearance yang kita nilai adalah tonusnya, apakah anak dapat bergerak dengan aktif, interactiveness, bagaimana interaksi anak dengan kita, consolability, bagaimana tingkat kerewelan anak tersebut. Apabila anak sakit berat, tentu dia sangat rewel. Kemudian kita lihat look, yaitu kontak mata dengan kita sebagai pemeriksa, dan yang terakhir adalah kemampuan bicara. Pada pasien dengan alergi tidak serangan berat, maka appearance-nya akan normal. Pasien tersebut akan berjalan ke arah kita, ke meja pemeriksaan, dapat berinteraksi dengan baik, pasiennya tidak rewel, dan bisa melakukan kontak mata yang baik dan dapat berbicara sesuai dengan usianya. Bagaimana dengan kemampuan bernafas? Yang perlu kita nilai adalah apakah ada suara nafas tambahan. Misal pada asma, saat kita meriksa akan terdengar adanya wheezing. Kemudian adanya posisi tubuh yang tidak normal. Pada pasien anak yang kuat sesak, maka posisi tubuhnya seperti tripod. Dia tidak mampu untuk berbaring rata. Dan ada juga retraksi yang dapat kita lihat walaupun kita belum melakukan pemeriksaan fisik. Retraksi yang perlu dinilai adalah apakah ada retraksi suprasternal, interkostal, kemudian kita nilai apakah adanya pernapasan cuping hidung. Yang terakhir, dari inspeksi kita melakukan penilaian dari sirkulasi, yaitu apakah terdapat gangguan sirkulasi. Kita lihat apakah pasien kita kebiruan, cyanosis, atau justru kulitnya ada gambaran mottling. Kemudian, apakah justru pucat pasien kita. Apabila appearance-nya normal, tidak ada gangguan sesak dari pengamatan kita, maka breathing-nya juga kita nilai normal. Berikut adalah
Kasus 2 pasien datang ke IGD saat kita jaga, yang satu adalah asma serangan sedang, satu asma serangan berat. Dengan menggunakan segitiga PAT, maka kita dapat tahu bahwa yang serangan berat membutuhkan tata laksana segera. Video yang pertama, pada anak ini kita lihat bahwa appearance-nya masih normal, anak masih memiliki kontak yang baik dengan kita. Tetapi kemampuan bernafasnya kita lihat ada retraksi, maka kita sebut tidak normal untuk bagian breathing. Bagaimana dengan sirkulasi? Sekilas kita lihat bibirnya masih kemerahan, berarti tidak ada gambaran sianosis. Maka kita bilang normal. Bagaimana untuk anak yang kedua? Sama-sama pasien serangan asma. Tetapi pada pasien ini ada gangguan appearance. Anak ini tidak dapat kontak dengan kita. Bagaimana dengan breathing? Jelas ada gambaran retraksi yang berat sampai adanya pernapasan cuping hidung. Kemudian, dari bagian circulation masih belum didapatkan adanya sianosis. Segitiga PAT ini penting dilakukan pada pasien dengan alergi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah ada serangan alergi yang berat. Selanjutnya, kita lakukan dengan penilaian apakah anak ini sakit ringan, sedang, atau berat. Sakit ringan artinya tidak mempengaruhi aktivitas. Sakit berat sangat mempengaruhi aktivitas dan tentu biasanya harus dirawat di ruang dengan pemantauan intensif. Bagaimana dengan GCS? Tingkat kesadaran kita perlu menilai. Apabila GCS kurang dari 3, maka kesadarannya koma, stupor apabila kurang dari 8, dan somnolen apabila kurang dari 14. Kalau CM atau compos mentis, maka GCS-nya adalah 15. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu tekanan darah, nadi, respiratory rate, dan suhu, atau kita singkat dengan TNRS. Lalu kita lakukan penimbangan dan berat badan, serta tinggi badan. Setelah pasien kita lakukan pemeriksaan awal, baru kita lakukan pemeriksaan lengkap dari kepala sampai kaki. Yang perlu kita periksa yang tadi sudah kita bahas, mulai dari kepala, wajahnya, rambutnya, matanya, hidung, mulut, semuanya harus kita periksa dalam pasien dengan kecurigaan alergi. Dari leher kita nilai apakah adanya retraksi, kemudian dari toraks juga kita nilai adakah retraksi, wheezing, murmur. Dari abdomen juga kita bisa menilai apakah ada retraksi. Dari ekstremitas dinilai capillary refill time dan juga apakah ada permukaan tangan yang lembab dan dingin. Dari bagian anogenitalia kita lihat apakah adanya ekskoriasi, kemudian dari bagian kulit kita nilai apakah adanya eritema. Dengan melakukan pemeriksaan fisik yang baik, maka kita akan dapat mengkategorikan kemungkinan pasien tersebut ke arah diagnosis mana. Contoh, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang history taking pada pasien alergi. Sekarang kita akan tambahkan untuk pemeriksaan fisik. Pada pasien atopic dermatitis untuk usianya adalah kurang dari 5 tahun, gejala utama pasti adalah gatal dengan bercak kemerahan di tubuh. Nah, pada pasien tersebut biasanya untuk anak usia balita, maka kemerahan yang dialami adalah di bagian wajah. Dan pasien tersebut tidak mengalami retraksi. Pada pasien dengan alergi makanan saja yang ringan gejalanya, maka kita dapatkan juga adanya tambahan gejala GI tract. Pada wajah mungkin dapat kita jumpai adanya bengkak pada mata maupun bibir dan dapat disertai juga dengan sekret. Retraksi jarang ditemukan pada alergi makanan ringan.
Tetapi pada kondisi alergi yang berat yang kita sebut dengan anafilaksis, maka hal ini dapat terjadi di semua usia. Gejala yang khas adanya perburukan kondisi klinis yang cepat dan disertai dengan bengkak. Biasanya bengkaknya itu adalah angioedem, artinya bengkaknya seluruh tubuh. Biasanya juga ditemukan adanya gangguan pernapasan sehingga kita dapatkan adanya retraksi. Untuk asma dengan rinitis alergi, pada pemeriksaan kepala kita akan menemukan gejala yang khas seperti nasal flare, grimacing, allergic salute, open mouth face, Denny Morgan line, allergic sinner, mengendus, pigmented nasal crease, nasal flare, nasal enlargement, pale bluish dari mukos, serta adanya sekret dari hidung. Pada asma serangan ringan mungkin tidak ditemukan adanya retraksi, tapi asma serangan berat dapat disertai dengan retraksi. Maka sebagai kesimpulan, gangguan alergik pada anak dapat kita kenali dengan melakukan pemeriksaan fisik yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.